Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar Online, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 18 Februari 2021, pembacaan renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu terdapat di Amsal pasal 21 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini saya terberkati oleh renungan terdapat di Amsal pasal 21 ayat ke-5. Dan saya beri judul bijaksana dan ceroboh. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa sulit seperti ini. Kita perlu hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam memanage keuangan kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus. Supaya apa? Kita lebih bijak mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kehidupan kita di depan ini, apa yang akan terjadi, apa yang kita alami. Maka dari itu, Roh Kudus mampukan kita. Roh Kudus harus kita untuk berbicara lebih banyak, untuk berserah kepada Tuhan. Karena apa? Semuanya ini atas kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berhati-hati dalam kehidupan ini, dalam kehidupan berkeluarga, dalam memilih keuangan, dalam suatu rumah tangga. Maka dari itu, dalam ayat yang 5b, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dalam ayat 5b ini, yaitu orang yang kurang bijaksana, orang yang ceroboh, selalu mementingkan saat ini kita perlu apa, kita beli, saat ini kita perlu apa, kita lakukan. Tapi dia tidak melihat ke depan apa yang terjadi. Dia selalu mementingkan keinginan mata. Dia tidak melihat untuk melakukan sesuatu. Tanya dengan kehendak Tuhan, tanya dengan Roh Kudus, apa betul saya melangkahi benar atau tidak. Dan akhirnya dalam kondisi pandemi ini, semua orang terpukul, semua orang menderita di pekerjaan, di bisnis apapun, mereka terpukul, terpuruk. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memilih keuangan kita akan jatuh. Apalagi sekarang kita kerja, yang dulu kita kerja 1 bulan full penuh, itu pun kalau kita tidak pandai-pandai memilih, itu pun kita kekurangan, kita tidak cukup. Apalagi sekarang kerja seminggu 2 kali, 2 hari, setelah itu libur, sebulan itu untuk 8 hari. Ada yang seminggu cuma sekali. Apa? Kita awal-awal hendak menjadi pusing, akan menjadi terpuruk. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita perlu Tuhan. Kita harus sering bersekutu dengan Tuhan, cari hikmat Tuhan, supaya kita melangkah betul-betul dengan bijak. Semoga renungan pada pagi hari ini menguatkan kita semua untuk bisa mengintrospeksi diri. Apa yang kita lakukan
kita harus betul-betul bijak supaya kita tidak terpuruk. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita baca Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 10. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadikan bijak. Yang ketujuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya, atau penguasaannya. 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang menyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Luar biasa Bapak Ibu, firman Amsal pasal 6 sampai 11 ini menunjukkan luar biasa bijaksananya seorang binatang semut ini. Dia bisa meminit masa-masa kelimpahan. Dia mengumpulkan masa-masa kelimpahan itu bersama-sama dengan teman-temannya. Dia tahu, mungkin dia tahu, padahal dia bukan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusialah yang paling mulia, mempunyai akal budi. Tapi dia tahu, di depan pasti ada masa-masa sulit. Maka dari itu, dia bersemangat untuk mengumpulkan bekal kalau ada terjadi sesuatu di depannya. Maka dari itu, pada pagi hari ini bisa menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita lebih bijak di masa-masa sulit seperti ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri pada pagi hari ini, mari kami tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba telah menyampaikan isi hatimu Bapak. Bapak, tuntun kami, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menjadi orang yang bijak, untuk menjadi orang yang mengerti maksud Engkau Tuhan, supaya kami melangkah tidak terjerumus atau terperosok. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami, tuntun kami Bapa, Roh Kudus, supaya kami berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.